Selamat pagi keluarga damai. Pagi ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan kita mengangkat satu pujian ini. Bapa, kembali kami hendak terdiam dekat di kaki salib-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun kami mendengar firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-38. Tetapi saya hanya akan membacakan bagi kita semua ayat yang ke-13 hingga ayat ke-26. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal itu ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Detour, sebuah istilah yang biasa ditemukan pada palang penunjuk jalan. Umumnya reaksi para pengemudi ketika melihatnya adalah mengumpat, mengeluh, gelisah, atau terdiam. Bagaimana tidak, detour mengindikasikan bahwa pengemudi harus memutar balik atau mencari jalan alternatif agar dapat melanjutkan perjalanan. Tentunya detour tidak menyenangkan. Ada kalanya jalan memutar menjadi sangat jauh dan rumit. Belum lagi jika tersesat, maka Google Maps lah yang harus bertindak. Sayangnya Google Maps pun belum ditemukan kala Paulus dan kawan-kawan hendak berlayar ke Roma. BMKG pun belum didirikan, sehingga peringatan dini angin timur laut tidak pernah diketahui. Alkitab jelas mencatatkan ketidaktahuan mereka demikian. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah angin itu angin badai. Oleh karena itu, Paulus dan kawan-kawan terombang-ambing dalam kapal hingga hanyut ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Sebelumnya kita tahu bahwa narasi pelayaran Paulus ada di dalam suatu kondisi di mana Paulus telah menjadi tahanan. Pembelaan dirinya di hadapan Agripa tidak membuatnya dibebaskan.
Sebaliknya, Paulus diserahkan pada Julius bersama dengan tahanan lainnya untuk pergi ke Italia. Lantas bukan hanya ketidakadilan yang Paulus hadapi, tetapi dalam perjalanan itu Paulus juga hampir kehilangan nyawanya. Alkitab mencatatkan bahwa keputusasaan menghinggapi mereka, kecuali Paulus. Lukas jelas mencatatkan Paulus yang berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa, kecuali kapal ini." Dalam hal ini Paulus menunjukkan pelayaran yang tidak sesuai rencana ini sebagai perjalanan iman bersama dengan Allah. Tetapi tunggu, bukan berarti Paulus berusaha merohanikan setiap kesukarannya sebagai perjalanan iman. Justru kesukaran adalah komponen perjalanan iman, di mana di dalamnya Paulus mengalami Allah. Bukankah perjalanan iman Paulus sesungguhnya telah berlangsung bahkan sebelum kesukaran itu ada? Namun kesukaran memberikan suatu penegasan bahwa Allah yang berdaulat juga adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dan tidak dipungkiri Paulus adalah hambanya yang mengenal betul seperti apa kasih karunia Allah. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus bahkan menegaskan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, setiap pengikut Kristus tentu mengalami kesukaran. Namun tidak semua pengikut Kristus rela mengalami kesukaran. Dalam dunia yang selalu menawarkan kepada kita hiburan, hal-hal instan, dan juga kesenangan, kesukaran di dalam menghidupi firman Tuhan dan mengikut Kristus menjadi suatu hal yang sangat-sangat asing. Tapi kabar baiknya, Kristus telah menjadi teladan kita di mana Ia setia di dalam kesukaran, bahkan bisa dikatakan di dalam penderitaan dan di dalam kematian. Hanya saja pertanyaannya adalah, maukah kita menjalani panggilan ini? Jikapun ada jalan-jalan memutar yang harus dilalui, yang tidak sesuai rencana kita, dapatkah kita setia kepadanya? Detour is God's tour. Perjalanan memutar kita adalah perjalanan kita bersama dengan Allah. Karenanya, hal kesukaran adalah komponen perjalanan iman kita bersama dengan Allah. Ada kalanya meresahkan, ada kalanya menggelisahkan, bahkan ada kalanya menyakitkan. Tetapi komponen itu perlu ada bagi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita yang percaya kepada Dia, juga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Perjalanan memutar kami masing-masing mungkin berbeda, kesukaran kami masing-masing mungkin berbeda. Tetapi ajarkanlah kami untuk dapat melihatnya sebagai suatu perjalanan bersama dengan Allah, bersama dengan Engkau yang setia di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.